Pengadilan Negeri Poso kelas 1B berada tepat di jantung kota Poso di Jalan Pulau Kalimantan nomor 11 Poso. Pengadilan Negeri Poso kelas 1B telah berdiri sejak tahun 1952 dan telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu dengan nilai A Excellent dari Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 20 November tahun 2017. Pengadilan Negeri Poso kelas 1B berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara. Budaya lokal yang ada di Poso, yaitu salah satunya Tari Motaro, dan masih banyak lagi seni budaya lokal di Poso. Poso memiliki potensi yang cukup baik sebagai tempat wisata. Dengan luas wilayah hingga 8.712,25 km persegi, seharusnya memungkinkan kabupaten ini untuk memiliki beragam wisata populer, baik wisata bertema alam atau pembangunan wisata khas milenial. Selain itu, wisatawan yang ingin ke Poso pun tidak perlu gusar karena Kabupaten Poso memiliki bandara domestik sendiri yang bernama Bandara Kasiguncu. Alamat kantor Pengadilan Negeri Poso kelas 1B berada tepat di Gantung Kota Poso di Jalan Pulau Kalimantan nomor 11 Poso. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara proteksi. Pelayanan harus memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas karena akses terhadap keadilan merupakan hak setiap orang. Pengadilan Negeri Poso berkewajiban mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas supaya terhindar dari hambatan dan sikap diskriminasi menerima pelayanan di pengadilan dan mengalami proses hukum di pengadilan. Pengadilan Negeri Poso mewujudkan kewajiban mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas tunanetra dengan menyediakan fasilitas buku braille untuk sarana dan prasarana pelayanan bagi penyandang disabilitas tunanetra di peradilan. Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh unsur kepaniteraan dan kesekretariatan yang terdiri dari Loket 1, Meja Layanan Umum. Loket 2, Meja Layanan Kepaniteraan Hukum. Loket 3, Meja Layanan Kepaniteraan Pidana. Loket 4, Meja Layanan Kepaniteraan Perdata. Meja Layanan Ekot dan Meja Layanan Insaks. Dalam memberikan pelayanan, kami selalu berpedoman pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam bertugas kami sangat menjunjung tinggi profesionalisme, yang berpedoman pada maklumat pelayanan dan standar pelayanan. Sehingga apabila layanan kami tidak sesuai dengan SOP, kami akan memberikan kompensasi keterlambatan layanan. Inilah beberapa piagam penghargaan Pengadilan Negeri Poso. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Poso kelas 1B berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, yang berkoordinasi dengan 5 hakim. Ketua dan Wakil Ketua membawahi Panitera dan Sekretaris Panitera. Panitera membawahi Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum,
dibantu 2 orang staf berstatus CPNS dan 8 orang tenaga kontrak. Panitera juga membawahi langsung kelompok jabatan fungsional, yaitu panitera pengganti sebanyak 6 orang, jurusita 2 orang, jurusita pengganti 2 orang, sekretaris membawahi subbagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, subbagian kepegawaian organisasi dan tata laksana, subbagian umum dan keuangan. Membantu 3 orang staf PNS dan 11 orang tenaga kontrak. Sekretaris juga membawahi langsung kelompok jabatan fungsional, yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Peradilan Negeri Poso adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri Poso bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B mengembang visi misi, yaitu visi terwujudnya Pengadilan Negeri Poso yang Agung. Misi menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Poso, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Poso, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Poso. Moto PN Poso mantap, profesional, objektif, santun dan ramah, optimal, melayani, akuntabel, nyaman, transparan, adil dan proporsional. Program layanan unggulan, Pengadilan Negeri Poso. Kompensasi keterlambatan pelayanan. Dalam memberikan pelayanan, kami selalu berpedoman pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga apabila layanan kami tidak sesuai dengan SOP, kami akan memberikan kompensasi keterlambatan layanan. Pengadilan Negeri Poso juga secara terbuka memberikan transparansi biaya berupa e-brosur yang informatif dan dapat dilihat secara real time, bahkan dapat diunduh secara bebas di dalam website. Program layanan unggulan lainnya yaitu Pegasus. Pelayanan legalisasi bukti surat, yaitu membantu para pihak dalam melegalisasi bukti suratnya di kantor pos melalui petugas khusus yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Poso. Kewasa. Kembalikan walaupun Rp1, pengembalian sisa panjar perkara Pengadilan Negeri Poso, yang dapat diajukan oleh prinsipal ataupun kuasanya dengan mengisi formulir yang tersedia dalam Aplomaso Kewasa. Inilah alur proses Kawasa. Pertama, penyerahan surat pernyataan nomor rekening untuk pengembalian sisa panjar, biaya yang dilampirkan saat pengajuan, gugatan atau permohonan. Kedua, berjalannya proses persidangan. 3. Putusan hakim. Selanjutnya keempat, panitera memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara ke nomor rekening yang tertera pada surat pernyataan. Selanjutnya kasir mentransfer sisa panjar biaya perkara ke nomor rekening yang tertera pada surat pernyataan. Dan buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan ditutup. Si panjar adalah informasi sisa panjar perkara Pengadilan Negeri Poso. Untuk mendapatkan izin besuk tahanan, kini Anda dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir secara online melalui website Penposo ataupun e-Berpadu.